Ciri orang yang dimuliakan Allah adalah orang yang dalam urusan kebaikan itu gampang. Diajak ngaji gampang, diajak kumpulan RT mudah, diajak kerja bakti oke, urunan oke. Pokoknya ciri orang yang dimuliakan Allah itu orang yang gampangan, mudah, ringan dalam urusan kebaikan. Betapa besar fadilah atau keutamaan orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan, Bapak Ibu baru kemas-kemas dari rumah berangkat ke Masjid Batu Salam, itu Allah, malaikat, seluruh makhluk yang ada di darat dan ada di laut, termasuk semut-semut yang ada di dalam lubang, itu memanjatkan doa, memohonkan rahmat kepada Bapak Ibu, sehingga dengan barokah majelis ilmu insya Allah hidup kita ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab majelis ilmu, semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah, dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atul husna yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perkenankan sesuai dengan flyer yang disampaikan ke saya, topik pada kesempatan sore hari ini adalah tentang adab menghadiri majelis ilmu. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu statement di awal sekali yang disampaikan oleh guru-guru saya ketika dulu di Al-Azhar, bahwa ilmu itu mestinya menghantarkan kepada penguatan ukhuwah. Jadi ilmu tidak boleh membuat persaudaraan itu menjadi renggang. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dulu saya terfikir bagaimana punya majelis taklim yang bisa menghimpun ini semua. Alhamdulillah, baru tadi pagi saya suara kepada Kiai, saya punya majelis taklim sudah jalan 3 tahun. Declare saya di awal apa, saya tidak mau di majelis ini bicara NU, bicara Muhammadiyah, bicara Persis, bicara Salafi, bicara MTA, bicara Jamaah Baik. Saya tidak mau. Kita bicara di sini dalam rangka sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah kami yang hadir setiap Selasa malam itu, kalau di sensus NU 20%, Muhammadiyah 45%, Wahabi 1%, Salafi 3%, sisanya kejawen. Ada yang kejawen? Yang kejawen itu waktu megang mushaf itu Pak, kebalik begitu tidak tahu Pak. Mangkling, biasa lihat Wonocoro, oh tahu-tahu lihat huruf hijaiyah. Terus gimana Pak Aziz? Tidak apa-apa, yang penting jenengan tatanya, nanti kita toto bareng-bareng. Saya nanti datangkan mahasiswa saya yang hafid-hafidho, Bapak Ibu yang tamat kapla-kapla itu, tamat kapla-kapla itu, kami punya TK, namanya tamat kapla-kapla. Muridnya paling muda umurnya 57 tahun, yang ilatnya sudah kaku, ngaji itu kaku. Dan terus nanti gimana? Dan apa? Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata telat. Yuk bareng-bareng saya tata, nyuwun kali Gusti Allah, saya datangkan mahasiswi-mahasiswi saya yang hafid. Alhamdulillah. Maka bicara tentang majelis ilmu,
kita bicara tentang taqwiyatul ukhuwah, penguatan ukhuwah. Kalau hari ini sementara yang saya lihat kekuatan ukhuwah yang luar biasa itu di Masjid At-Taufik Jalan Durian. Saya kebetulan ada 2 pekan sekali di sana, masuk besok bagian saya itu. Di sana luar biasa, soft kita sama, subuhan softnya sama, bedanya cuma dikit kok. Sama-sama 2 rakaat, bedanya cuma masalah kunut. Tapi tidak perlu dipersoalkan, sebab itu semua kalau nanti dibedah ilmunya sama-sama ada. Maka yang harus kita pegang, adab hadir di majelis ilmu adalah kita hadir untuk niat menambah kekuatan ukhuwah, khususnya ukhuwah persaudaraan sebagai sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju betul? Setuju betul? Oke. Maka jangan kemudian di dalam majelis ilmu kita cari musuh, berbeda, ngajak debat begini. Dulu saya awal-awal Pak, begitu saya masuk wilayah-wilayah sekitar Banyumanik, wakit saya Pak. Baru ngaji, mohon maaf. Saya kira Bapak kalau nanti perlu dalil yang tadi saya pakai bisa main ke rumah. Di rumah saya bukakan kitabnya, tak gawe no kopi, nek ono gedang tak gawe no gedang goreng. Akhirnya apa? Akhirnya dari situ kami menjadi saudara, menjadi bersahabat. Karena apa? Niat kami satu, melihat saudara itu dengan ainur rahmah, mata kasih sayang. Berbeda boleh, tapi bukankah perbedaan itu sudah pernah sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lisannya tidak boleh mencaci, maka lisannya harus lisanur rahmah, lisan kasih sayang, bahkan kepada yang berbeda. Nah, maka yang pertama, adab menghadiri majelis ilmu itu adalah sihhatun niyyah, niat yang baik. Kalau kita datang dalam rangka nawaitu hadir ke majelis ilmu, nawaitu saya istifadah, nawaitu saya niat mencari ilmu untuk mencari ridho Allah, maka jangan sampai mengotori ilmu ini dengan hal-hal yang tidak semestinya. Contoh, ngegrup, datang ke majelis ilmu, mentang-mentang beda ormas, beda partai, akhirnya sekelompok-kelompok sendiri, ini tidak boleh. Kan warna kerudung ini kan bukan pertanda beda partai itu. Gitu. Kebetulan ini pas bajunya cocok karo kuning kan, ini kan boten terus kader Golkar kan boten. Sing amat terus kader PDI kan boten. Gitu. Yang ireng ini berarti partai nopo. Saya kok belum pernah lihat ada partai seragam hitam-hitam ini. Maka sihhatun niyyah, meluruskan niat kita bahwa hadir ke Masjid Darussalam ini pun dengan niat iktikaf, sambil mendengarkan majelis ini, mendengarkan ilmu yang disampaikan. Persoalan cocok tidak cocok, saran saya kembalikan kepada orang yang alim. Makanya di majelis kami, majelis Jamiah Al-Azhar itu, karena itu majelis yang biasa rutin setiap Selasa, saya sampaikan kepada jamaah saya, dilarang share apapun yang sumbernya dari WA. Kalau ada masalah, tanyakan. Sebab di grup-grup sebelah akan rame, ada yang live group, ada yang macet tidak mau kerja bakti. Ini gara-gara tukaran ke grup WA. Tembriko-briko Pak juga tembriko, insya Allah betul banget. Berarti buyune jadi kan untuk misterius. Maka saya terus terang melarang kepada jamaah saya tidak boleh main share.
kecuali share perkara yang betul-betul itu tidak memakai perdebatan. Kalau ada perdebatan, kembalikan kepada ahlinya. Kenapa? Ya karena niat kita hadir ke majelis ilmu ini sesungguhnya adalah mencari ridho Allah, memerangi kebodohan, menambah ilmu. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa kalau ilmunya padat, ilmunya banyak, tapi tidak sombong dan bisa menata hati, tidak ada itu. Tengkar-tengkar dengan sebelah itu tidak mungkin. Satu contoh. Pada suatu hari Bu Fitri saya ditanya, Pak, itu sebenarnya korban yang bagus itu kambing apa sapi? Saya tanya dulu, kenapa kok tanya kambing apa sapi? Soalnya saya dapat potongan video cross bahwa yang utama adalah kambing. Terus Rasul itu korbannya kambing. Nabi Ismail disembelih dan jadi gantinya kambing, kan bukan sapi, betul. Akhirnya apa? Saya tunjukkan betul lagi. Duduk persoalannya Rasul itu dalam itu ketika dhahaka syai'i amlahaini. Rasul itu berkorban dengan kambing. Dan kambingnya Rasul itu kambing yang LG, tahu LG? Lamborghini. Jadi kalau sampai hebat yang dikorbankan itu lebih kering daripada singkor. Singkor pada kilo-kilo, barang-barang pedus yang dibawa di kurang stunting. Saya pernah itu kecelakaan tahun lalu itu panitia korban. Waktu panitia korban malam-malam dan biasa kami toleran sambil takbiran, sambil makan gorengan, kan nikmatnya di situ tuh. Sambil ngopi, sambil jago, persiapan besok sholat Idul Adha, tiba-tiba ada yang datang. Memang ada sohibul korban itu bawa kambing sendiri, tapi yang bikin saya kaget kambing itu dibeli lewat Shopee. Oh, bukan Shopee-nya Pak. Masa malam-malam habis Isya itu kambing digendong saking ciliknya. Lah kira cemek nih gosoknya. Kalau gak tega delok mosok cemek disembelih. Jadi digendong. Lah iya, wong arek sik digendong kok disembelih. Makanya jadi kan tolong diusahakan kalau perlu hewan yang dikorbankan itu lebih gemuk daripada yang korban. Maju sampai tokoin, gua boleh ngomongin gua dikino-kino, karena ini produksi stunting nih gua. Ada sing berbahaya. Nah, akhirnya apa sih bilang apa? Ini duduk masalahnya begini. Rasul itu memang korbannya kambing, tapi jangan lupa dua hal. Satu, setiap Rasul itu korban kambing, pasti kambing yang besar, kilo-kilo, dagingnya banyak. Yang kedua, di Arab itu tidak lazim ada sapi. Di Arab itu tidak ada, dan tidak begitu lazim korban sapi, tidak begitu lazim. Makanya salah satu makan kesukaan Rasul itu kambing, Pak. Jadi nek cara sakniki Rasul itu senang dahar kambing guling. Dan itu yang bikin Rasul sehat itu makan kambing. Tapi kenapa kok umatnya Rasul kok makan kambing langsung docek lek? Ya karena Rasul yang dimakan dagingnya, umatnya Rasul ini kuning nyati kok gak campur gaji karo jeruan, gak sedap. Gimana? Rasul buatan dahar jeruan. Nah umatnya Rasul yang gak campur jeruan buatan sedap. Jadi gimana Pak? Saat ini polosan kan waktu kurang variasi tuh. Jadi variasinya saat itu kan ya campur-campur gaji kecil-kecil, gitu. Anak jeruannya rakitan setengah, gitu kan. Nanti pas menyopot daging terus nyopot nopo hati ini bukan terepet pahit ini mana. Dan itu langsung banyak sekali.
yang utama itu adalah korban dengan hewan yang dagingnya ini sapi. Tapi kalau kita membaca hadis ya begitu. Tapi konteks kenapa ada hadis itu yang perlu dibahas. Maka yang pertama sihhatun niyah. Niat kita harus betul. Bapak Ibu bisa merasakan sensasinya kalau ngaji, tolong urusan bendera dan urusan warna ditanggalkan di rumah. Saya jujur, pulau ini nek ngaos diundang Salafi ya saya hadir, Jamaah Tabligh juga oke, Muhammadiyah saya juga datang kasih, NU juga saya tidak nolak. Karena bagi saya apa? Bagi saya urusan ngaji itu adalah urusan mencari barokah, bukan untuk eyel-eyelan, bukan untuk debat-debatan. Maka pertama yang perlu kita garis bawahi adalah tata niat kita. Misalnya ngaji niatin top setek angsal apa betul angsal. Cuma repotnya pas tutup ponot kan itu snack langsung update status. Wah aku kapok ngaji di Khairun Nisa, wis dibilang-bilang teko tulung sarapan malah gak itu makmuman. Kalau tadi kan makmuman jadi suloyo. Makanya pertama ceknya. Yang kedua, ada orang yang menghadiri majelis ilmu itu adalah khulusun niyyati wa khulusul qalbi. Khulusul qalbi, napa? Keikhlasan hati. Maka kalau kita hadir kepada satu majelis ilmu begini, ibaratnya adalah ayo wadai disiapkan dengan lapang dada. Kalau tidak, begitu yang datang itu ternyata ustaz yang ormasnya beda, langsung kemas-kemas. Wah, nggak usah deh, yang ini kan cendol dan sebagainya. Akhirnya kan betul kan? Tapi kalau hati kita lapang, kita tidak lagi melihat siapa. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu zulma qala wa la tanzul maqala. Lihatlah mutiara hikmah yang disampaikan, jangan melihat status dan siapa yang menyampaikan. Dua hal ini menjadi barang mahal hari ini Bapak Ibu, jujur aja, menjadi barang mahal hari ini. Yang ormas A maunya hanya ngaji dengan ormas A, yang ormas B maunya ngaji dengan ormas B. Nek kula terus terang saya mulai mencoba adil dari diri saya. Saya kalau urusan ngaji, urusan terutama telaah kitab, saya tidak mandang siapa yang undang. Bagi saya kalau ini sudah urusan ngaji, urusan kebaikan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu adab. Dua adab ini terus terang saya catat agak mahal dari ini. Maka saya tidak bisa menuntut orang, saya menuntut diri saya dengan majelis saya sendiri. Makanya sensusnya itu tadi, yang model A, B, C, D duduk dalam satu majelis, dan saya tidak mau ada yang bicara soal identitas ormas itu di tempat pengajian kami. Supaya apa? Supaya tidak memati perdebatan satu dengan yang lain. Yang ketiga, jangan mendebat perkara-perkara yang kita tidak memiliki ilmu yang memadai. Nek cara bahasa yang bukan apa? Wis ragu dan tapi ragu dan tapi lah Pak Ustaz gini, loh jadi so, Pak. Kalau sudah pokok, loh jadi kan tahunya dari mana? YouTube. Wakola YouTube, wakola grup WA. Makanya kenapa kemudian saya bilang kepada jamaah, saya tidak
dasar YouTube, kalau ada pertanyaan sampaikan. Kitabnya saya bawakan, saya bacakan, saya terangkan supaya tidak ada fitnah di antara kita. Jadi ada orang yang punya ilmu itu adalah bagaimana kemudian dihadir di dalam majelis ilmu itu adalah bagaimana kita tidak menuruti hawa nafsu. Tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Sutoto, ya kan? Idza qila lakum tafassahu fafsahu fil majalis yafsahillahu lakum. Itu sebenarnya lapangkan, itu tidak hanya perkara tempat kita duduk, tidak hanya persoalan fisik, tapi lapangkan dari sesama orang-orang yang sedang haji. Kalau tidak cocok gimana Pak? Tidak cocok, ikutilah Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i itu tidak mau negur seseorang yang sekiranya orang ketiga itu tahu, jangan bikin malu. Kejadian itu Fitri, belum lama saya ngaji di Jambi. Saya ngaji di Jambi, biasa habis ngaji kan ada urusan logistik, makan-makan. Ada ibu-ibu datang, bilang, Ustaz tadi yang disampaikan salah. Oh, tapi alhamdulillah saya itu sudah dikasih bekal sama guru saya, jadi digituin itu saya tidak malu. Salahnya ada di mana ya Bu? Mestinya begini, tidak usah seterika. Mestinya tuh ini, bukan ini. Saya izin sama panitia. Maaf, saya mohon izin, saya tak bicara dengan ibu ini. Karena kalau saya bicara, datanya saya keluarkan, beliau malu di hadapan panitia, saya tidak mau. Pak, saya izin, nanti saya lanjutkan. Makanya saya mau ketemu sama ibu dulu. Mau Bu ke teras. Saya tanya, masalahnya di mana ya Bu? Itu mestinya begini. Ibu dapat dari mana ya? Sama sekali Bu, dalam batin pikiran saya tidak ada malu dan emosi tidak ada. Ibu dapatnya dari mana ya? Enggak, pokoknya saya dapat artikel itu. Artikel itu kebetulan di grup pengajian saya. Nah, sumbernya dari mana sumbernya? Oh, saya pun datang ya Pak Ustaz. Saya bilang, Ibu, yang saya sampaikan tadi itu bersumber dari satu kitab berjudul Hikam. Di juz sekian, halaman sekian saya terangkan ini, saya baca syarahnya juga. Termasuk di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Adami dalam bab tentang ini. Oh, jadi begitu ya Pak? Mungkin. Kalau gitu saya mohon maaf ya Pak Ustaz. Saya boleh, saya kasih saran nanti saja. Saya berani ngomong karena cuma berdua. Saya boleh saran sama Ibu. Besok Ibu kalau mau tegur, alangkah baiknya cuma berdua. Itulah ajaran ulama-ulama kita dulu. Jadi Pak Ustaz tadi malu, bukan malu. Kalau saya balikin nanti Ibu yang malu. Saya tidak mau. Ibu harus tetap semangat belajar. Ibu harus tetap semangat ngaji. Ibu tidak boleh malu, tidak boleh ini. Cuma besok-besok kalau boleh saya kasih saran, kalau negur orang mungkin alangkah baiknya berdua. Kalau saya balikan langsung kan malah beliau yang malu. Saya tidak mau, tidak mau. Saya tidak mau mengotori niat saya, tidak mau. Oke. Maka adab yang ketiga ini menjadi penting. Pertama tadi luruskan niat, yang kedua lapangkan dada kita, yang ketiga adalah jangan sampai kemudian kita mendebat perkara-perkara yang justru melahirkan persoalan baru dan punya ilmunya. Contoh kita, ini saya contohin masalah kurban dan Bapak kita nanti contohnya contoh kurban. Pokoknya korban itu hukumnya wajib.
mendebat seseorang, maka lakukan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mendebat orang itu dasari dengan ilmu dan jangan menimbulkan persoalan baru yang kayak tadi bikin malu. Ini penting. Sebab kalau kita tidak bisa menata hal-hal yang sifatnya etik begini, sangat mungkin nanti ketika dalam majelis ilmu yang muncul adalah persoalan-persoalan baru. Debat di grup WA umumnya tidak selesai, umumnya tidak selesai. Apalagi kalau sama-sama ilmunya pas-pasan, tidak kembali kepada. Nah ini, ketika tidak cocok, maka selesaikan dengan cara yang bijaksana. Makanya bahasa Quran kan bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Tetapi kalau mendebat itu lalu masing-masing berpegang kepada ilmu, maka adab yang keempat, kembalikan kepada ahli. Kalau persoalan tidak dikembalikan kepada ahlinya, maka yang ada kemudian cuma pakai ilmu jari. Tahu ilmu jari ini? Jari ini WA begini, jari ini begini. Akhirnya itu namanya ilmu jari. Jari YouTube, jari tonggoku, jari pas kumpulan RT. Akhirnya kemudian selalu kembalikan kepada. Saya ingin cerita sedikit Bapak Ibu. Ketika dulu tahun 1999 saya di Mesir. Saya ini kan santri kampung. Begitu bulan Agustus saya mendarat di Mesir tahun 1999, sholat di Masjid Al-Azhar. Kaget saya. Loh, kok sholat begitu begini gimana? Allahu Akbar. Waktu sebutan suka kok. Allahu Akbar. Waktu cinta sahur juga nggak gitu. Syukur Allah. Waktu semuanya. Gitu kan. Ada yang sudah punya begini, ada yang sudah punya di atas, ya kan? Ada yang tidak sudah. Tapi saya ingat apa yang dinasihatkan guru-guru saya. Ketika engkau melihat ada perbedaan di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bertanyalah kepada orang yang alim. Datanglah saya kepada orang-orang alim di sana. Jadi di sana itu Pak, ada bilik-bilik konsultasi dan itu gratis. Dan itu masyayikh yang sudah terpilih, hafal Quran, hafal hadis, hafal sanadnya, hafal rawinya, kiroahnya kiroah sab'ah, hafal kitab. Itu kalau kasih nasihat, ya Allah, adab sekali. Wahai anakku, orang yang sholat dengan cara begini-beginilah, itu mazhabnya begini, ini mazhabnya begini, ini mazhabnya begini. Lalu saya tanya, bukankah sumber kita sama dari Rasul? Masa sholatnya beda? Itulah hebatnya Rasul. Rasul itu ketika melihat ada perbedaan di antara para sahabatnya, tidak serta-merta Rasul menolak. Jadi ketika ada orang sholat begini, lalu kemudian sahabat mencatat, oh caranya takbir begitu. Ketika sholat begini, oh caranya tasyahud begitu. Sehingga apa? Masing-masing ada hadisnya, masing-masing ada riwayatnya. Karena cara yang dicontohkan Rasul juga tidak tunggal. Kenapa? Karena Rasul menyadari bahwa kemampuan umatnya tidak sama. Makanya kalau saya selalu pesan kepada jamaah saya itu, lihatlah bahwa tidak semua yang dilakukan sahabatnya itu sudah dicontohkan oleh Rasul sebelumnya, tapi Rasul tidak melarang. Contoh,
Insya Allah kalau di Semarang, di kota besar begini, ini persoalan begini relatif kecil. Beda dengan kampung saya di Jepara. Di Jepara itu beda NU, beda Muhammadiyah itu tidak jadi besanan. Bayangkan, beda NU, beda Muhammadiyah tidak jadi besanan. Gara-gara apa? Ini ada cerita. Kan orang mau mantu itu kan biasanya kan dodok lawang. Yang dodok lawang ini ceritanya ini sedulur dari NU. Begitu datang ke rumah calon besan, lihat kalender Aisyah. Wah, lagi biru, hijau kan ketemu. Akhirnya dong acara tetap dilanjutkan, tapi tidak lama kemudian anak ini dibujuk gimana supaya ini ditinjau kembali. Gara-gara kalender, ada perjodohan gagal gara-gara kalender. Itu. Nah ini jangan-jangan terjadi. Kalau terjadi, maka kembalikan bahwa apa yang dipegang oleh saudara-saudara kita di NU, Muhammadiyah, Persis, Wasliyah, MTA, gitu. Ini masing-masing punya dasar, masing-masing punya rujukan. Tugas kita sebenarnya lana a'maluna wa lakum a'malukum. Apa yang saya pedomani berbeda dengan yang dipedomani oleh saudara saya yang lain. Bukankah ini sudah terjadi sejak zaman Rasul? Bukan cuma kemarin sore itu. Bukan persoalan NU Muhammadiyah. Zaman Rasul sudah berbeda. Bayangkan soal tarawih, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 30 rakaat. Kenapa? Istilah tarawih juga dulu tidak ada. Lalu Sayyidina Umar kemudian membuat satu kreasi dan itu tidak jadi persoalan. Bagaimana Rasul sholat 8 rakaat di masjid, lalu Rasul langsung pulang. Ketika pulang lalu kemudian ada sahabat lihat, loh Rasul kok ternyata nambah lagi di rumah. Lalu waktu subuhan Rasul ditanya, Rasul kenapa kok sholatnya kok 8 rakaat itu di masjid, tetapi kok kemudian sisanya kok ada di rumah? Iya, kalau saya sholat semuanya di masjid, saya takut umatku menganggap ini wajib, nanti merepotkan kalian. Ketika satu sahabat sedang berada di padang pasir, pada saat itu gelap gulita, tidak ada kompas, tidak ada GPS. Para sahabat kemudian berspekulasi, ini kita sholat menghadap kiblatnya kemana? Ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke selatan. Keesokan harinya kemudian barulah ketahuan bahwa dari 3 orang itu ada yang salah. Yang satu mengulang, yang satu tidak mengulang. Lapor kepada Rasulullah SAW. Rasul, kami berdua ini ternyata salah nebak arah kiblat. Tapi temanku yang satu ngulang, tapi saya belum ngulang. Apa jawaban Rasul? Yang ngulang dapat pahala, yang tidak ngulang juga tidak apa-apa. Ini kurus. Ini kurus. Masih ingat kisahnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu kemudian melihat ada orang salah melakukan wudu. Jadi ada orang tua baru masuk Islam, wudunya itu mulai dari kepala, wajah, umur dan basuh. Lah kan katanya tadi urut wudu. Akhirnya ada yang lapor, lalu apa yang dilakukan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Orang itu jangan ditegur. Nanti ulama harus hadir, Sayyidina Hasan harus hadir. Gimana caranya? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kemudian main drama. Dramanya bagaimana? Sayyidina Hasan mempraktikkan wudu seperti wudunya orang tua tadi.
di samping orang tua. Lalu Sayyidina Husain pura-pura bilang, loh mas, sampean kok wudunya kok begitu? Lah kok dimulai dari kepala, padahal bikin mau nyindir bayi tadi. Lah bayi yang ada di sampingnya kan untuk lolo. Loh berarti wudu ngoten niku salah. Loh lah bayi wudunya pripun? Loh ya wudunya kados pasien. Oh bayi nek wudunya kados pasien iki berarti mangke diulang. Mangke ditoto nggih, mangke kula ajari wudu. Coba. Tapi kalau tidak diselesaikan dengan cara yang bijaksana, wudumu piye, Mbak? Aku dhuwur. Lah terus basuh wajah, terus kumur-kumur dosa enggak? Ngerokok enggak sampean, Mbak? Loh, kok ora kira-kira gitu? Kayak digituin. Ada loh guru yang saya bilang taman kapal-kapal tadi itu ngaji di sebuah masjid dimarahi. Kan tidak bisa bedakan dan sama dan. Kon baca alhamdulillah itu alhamdulillahirabbil alamin. Nggak bisa terus aku kok. Kalau nggak sampai telat dan berkorban di dalam kiamat atau piye jadi kan kucingnya aneh piye kok nggak ngaji gimana nangis ada rumah saya Aziz atau pulau ini sangat telat kaos dari betul pulau ini dan aku nggak menangis dalam pulau di salah-salah menangis berpulau toto pelan-pelan seperti dengan sabar, tak usah nangisan pakai pulau toto sabar tapi ini pulau betul-betul hotel bagi mahasiswi di pulau batu saga akan berencana dengan akhirnya suami ibu ceklani orang terus benda seminggu khatam 30 juz mulai tapi ini perjuangan. Ada satu riwayat yang akan saya sampaikan kepada mbak-mbak kapal-kapal itu. Nopo niku aksaru ahlil jannati al-bulhu dari kanjeng Nabi. Tapi hadis ini diakui lemah, tapi untuk menyemangati orang bagus. Nopo aksaru ahlil jannati al-bulhu. Roto-roto yang pertama kali masuk surga besok. Itu justru wong sing pas betunya niku rada lolan. Jadi nek lolan-lolan itu mlebu swarga rada gampang. Gitu lho. Kenapa? Ngaji ulang, ngaji. Loh, wis kira kok mau mah padha siap-siap lek tenanan alise gawe modal. Modalane kanten tutuk kene golek rene apa Mbak? Kok ngantuk wis terus, cuma nih bismillahirrahmanirrahim akhirnya bismillah si model-model kan ini malah waktu gampang lebih selaku tidak banyak pernah jawaban ini kadang-kadang kata itu semua mana kok mau mamek ngaji dok ini malah sare tami-tami itu pas ustadz cakap semantan mungkin maaf cekikan ini maksudnya lu kata itu malah rotok gampang begitu. Maka adab di dalam menghadiri majelis ilmu itu apa? Adab di dalam menghadiri majelis ilmu adalah yakinkan diri kita bahwa jika hadir dan ada persoalan kembalikan kepada ahli. Nah, selebihnya adabnya apa? Jangan melakukan hal-hal yang mengurangi barokah ilmu. Nopo yang mengurangi barokah ilmu? Ngomong piyambak. Jadi jagung piyambak itu sebenarnya kurang. Makanya sampai ada riwayat mengatakan umpama malaikat itu boten dilarang malaikat, dilarang kali Gusti Allah. Niku wong sing gaweane do ngomong dhewe waktu ngaji ku pengen disletek. Cuma kali Gusti Allah itu boten asal. Oh jangan kerem atau ngomong kan boten coba ning malaikat itu ora ditahan kali Gusti Allah. Jika sakit bayar, nek kira-kira itu kok kedadian. Niku akeh kok bar ngaji kuping itu doang kan.
Yang kok telinganya merah kenapa? Berarti surat malaikat. Soalnya di ngaji ngomong dewi. Jadi hal-hal yang mengurangi keberkahan ilmu itu satu ngomong sendiri, dua melakukan hal-hal yang tidak membawa kemanfaatan untuk majelis itu. Contoh dolanan hati piyambak. Yang ketiga termasuk yang mengurangi keberkahan ilmu, ini ngaji gada wudu. Kalau usahakan dawabul wudu nih, Bapak Ibu usahakan ojo pedot wudu nih. Ini perlu sebenarnya usahakan tidak pedot wudu. Sare itu tadi sare itu Bapak Ibu harus punya wudu. Lupa kalau sampun wudu kesikul sikile garwane kula kan batal. Kula ajari wudu sing cara wudu batal. Ngadume wudu ala madzhab Hanafi. Bedone madzhab Hanafi kali madzhab Syafi'i itu cuma waktu musab kepala. Wudunya tetap ya, diniati saya berwudu ala madzhab Hanafi. Kalau madzhab Syafi'i itu kan sedikit diusap kan udah cukup. Ngeten kan udah cukup. Tapi kalau madzhab Hanafi niku sing diusap wudu seprapat. Napa jenenge nggo kawur. Caranya ngitung seprapat itu basahin telapak tangan, lalu tempelkan pelek di kepala ini pun dihitung seprapat. Ngeten iki kok jenengan kok sare kali garwani, ameh jiwit-jiwitan, ameh juwotosan, ameh tendangan, ameh pentung-pentungan, boten batal. Karena bagi mazhab Hanafi yang membatalkan hanya satu, melakukan hubungan suami istri selama cuma jiwit-jiwitan utawa singgul-singgulan itu boten batal. Makanya usahakan dengan cara begini maka jadi ini saya kira ada bagaimana menghadiri majelis ilmu, termasuk hal yang paling terakhir itu tadi, hal-hal yang mengurangi keberkahan pada wudu, nggak dijogo, gitu. Ketika lagi majelis ilmu nggak punya wudu, ngomong piyambak, dolanan HP, gitu. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan di wirawiri, ini perlu jelaskan ada badan majelis ilmu enggak? Para ulama itu ada sekitar 19 itu contohnya apa? Contohnya makanya pulau ringkas kan modelnya cuma sejam kan ya. Pulau ringkas itu kalau tidak diringkas nanti ada ketika datang, kalau memang telat, kalau tidak dipersilakan ke depan, tidak usah ke depan. Sebab apa? Mengganggu pemandangan. Wis telat, soalnya nggak apa-apa ngarep, nah piringnya ngarep, jadi boleh sih ada piring, soalnya senengnya ngarep. Satu, yang kedua, ketika sedang datang ke majelis ilmu dan ilmu itu sedang berjalan, ya, maka segeralah duduk dan kemudian simak dengan baik, meskipun kita belum paham sebab. Yang ketiga, ini ibu-ibu campur mencatat, ini penting. Yang keempat, kalau bertanya, sampaikan dengan bahasa yang lugas, singkat, padat. Singkat repotku, muka dimai panjang, bang terus metu jari ngawek, bualik marah, mesrot bualik malik. Terus pertanyaannya apa? Belum, ini masih muka dimai. Maka itu dari kedua tadi tidak ada wonten, sampaikan dengan bahasa yang lugas. Kemudian selama majelis ilmu itu, jangan membuat kegaduhan. Makanya materi HP atau silent HP itu penting. Ketika adabnya juga ketika belum selesai, jangan keluar dari majelis kecuali ada uzur. Dan ada. Nah, berikutnya ketika keluar
tipsnya mengajak anak-anak kita generasi Z, generasi Alpha bahwa menghadiri majelis ilmu hadir secara fisik itu lebih utama atau lebih baik daripada majelis ilmu secara daring atau online. Terima kasih. Pak Megi. Pak Edi. Pak Megi. 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 Oh, Pak Megi. Ini kenapa satu peran sama Pak Megi Z? Biasa Pak Megi Z. Pertama memang anak itu hanya perlu keteladanan. Pertama itu yang jadi masalah Pak Megi seringkali orang tua semangat minta anak datang, tetapi orang tua ayolah ke masjid kan. Nah, Bapak ini loh masih menyelesaikan orderan. Wong ini nanti juga buat SPP. Mulai anak jadi pertama, saya kira keteladanan orang tua itu menjadi penting. Tapi generasi sekarang itu memang tidak mudah, kan gitu. Maka yang kedua yang pernah saya praktekkan itu adalah memberikan suplemen berupa cerita dan ternyata setelah saya konsultasikan dengan psikolog Pak Megi, itu ternyata tidak selalu negatif. Nopo memberikan ritme. Contoh, dulu anak saya kalau mau ikut ngaji saya rutin, ya, jadi saya bikinkan kayak semacam absen gitu. Tapi apa? Nanti saya belikan Quran yang hurufnya warna-warni. Pak Megi kan lebih paham bagaimana berinteraksi dengan putra putrinya. Memang memberikan suplemen dalam bentuk cerita, memberikan suplemen dalam bentuk hadiah, karena itu juga dilakukan Rasul. Bagaimana dulu ketika anak-anak di Madinah itu tidak pada mau datang, siapa yang mau datang duduk di depan, maka Rasul memberikan rokok korma yang basah itu untuk memberikan pemancing. Yang ketiga, ini yang jadi PR besar dan bisa selalu direalisasikan. Memang tempat ngaji itu yang ramah terhadap anak. Kalau sependek yang saya pahami dari Juru Karya itu, bagaimana kemudian anak itu datang dibikin nyaman, minimal, dan makanya Pak Megi saya itu, ini meskipun konteksnya tentang majelis ilmu, tapi urusan sholat saya selalu bilang sama bapak ibunya, Pak, saya bilang sama takmir dan yayasan, kalau ada anak-anak itu ramai, jangan dimarahi, ya, jangan dimarahi. Kalau saya itu, tapi setelah itu ajak ngomong dari hati, karena bisa jadi mereka sedang happy, berbahagia. Kalau anak-anak yang loncat-loncat itu masih wajar. Sing repot kalau bapaknya yang loncat-loncat. Gitu. Pasang wifi. Anak-anak paling nggak apa-apa. Tapi nanti ketika ada, maka wifi-nya mati sampai dengan usai sholat. Nah, hal-hal yang begini kadang memang perlu dicoba. Saya akui untuk Gen Z, Gen Alpha sekarang itu tidak mudah. Tetapi memberikan suplemen yang sesuai dengan atmosfer pikiran mereka ini nampaknya memang kita harus punya inovasi. Kalau saya kadang apa? Saya itu kadang dengan suplemen dia. Nanti kalau mau ini nanti tak ajak begini. Kalau nanti mau ngaji maka agenda akhir pekan nanti mau kemana ini. Akhirnya apa? Happy dia. Dan ternyata mentalnya dan mental bully juga akhir-akhirnya mulai terpola. Nah, kalau masih susah juga, itulah memang ini yang tidak kalah penting itu mendoakan anak dengan cara yang agak ekstrim. Kalau ulama-ulama dulu ya, Pak Megi kalau misalkan itu anak banyak-banyak di dekat kepalanya dibacakan sholawat, Allah
Saya tidak bocor halus. Saya justru kemudian mengatakan apa? Ya Allah, dulu kalau saya tidak dijewer, dulu kan pakai dinding, dulu kalau nggak dicukles sama bapak saya, dulu kalau saya nggak dihukum sama bapak saya, mungkin lain cerita Pak. Hari ini saya hanya bisa mengatakan matur nuwun bapak, matur nuwun ibu, kerasnya dulu disiplinnya dulu saya merasakan dari ini. Makanya kalau ada psikolog-psikolog kemudian ya oknum lah kemudian mengatakan anak jangan dimarahin, anak jangan dijewer. Nah, ini jadinya kok. Nah, sekarang kalau anak sudah berujar, sekarang kita lapornya kepada siapa? Nah, oleh karena itu satu keteladanan orang tua, yang kedua suplemen stimulus untuk membangkitkan anak termasuk riba itu, dan yang ketiga saya kira doa ini juga tidak boleh kendor. Sebab apa? Sebab ini kadang menjadi muhasabah saya. Kadang kalau ada anak yang sulit dinasihati, kata Rasul, coba dicek perutnya. Apa maksudnya? Bapak yang ngasih rezeki ini kira-kira rezeki yang saya berikan ke anak ini pernah kandungan barang-barang syubhat apa tidak? Soalnya kalau yang masuk ke dalam perut anak itu barang-barang yang syubhat, ya anak itu berkandung dengan ini. Makanya ini koreksi buat kita semua, termasuk saya. Gitu. Loh, barang syubhat itu saya haram apa enggak? Kata Imam Ghazali, jadi naik motor rotok lembut, bikin pengguna jalan yang lain kaget, itu sudah bikin berkurangnya barokah. Apa benar reting kiri tiba-tiba belok ke kanan? Nah, jadi ternyata salah satu yang bikin perkara syubhat dari rezeki kita itu adalah apa? Adalah ketika berangkat kerja kita membahayakan sesama pengguna jalan, itu sudah mengurangi keberkahan. Kok masuk ke dalam perut anak? Maka disinilah kenapa Rasul selalu mengajarkan banyak-banyaklah istighfar, karena begitu banyak dosa yang kadang tidak kita sadari menyebabkan doa kita menjadi terhadap. Ada bilang begini. Oh, alhamdulillah satu pondok studio ini mungkin nostalgia dulu Pak Megi Bripol lah begini. Pondok di mana Pak Megi?